ilustrasi berikut ini. Sebuah mobil bergerak dari kota A ke kota B dengan jarak S dan waktu T. Maka kecepatan mobil tersebut adalah S per T atau jarak dibagi waktu. Ya, sekali lagi, kecepatan mobil tersebut adalah jarak dibagi waktu. Jadi kalau ini S taruh di atas, V di samping kiri, T di sebelah kanan. Kalau misalnya ditanyakan V, maka S dibagi T. Jadi kalau ke bawah ini bagi ya, kalau samping kali. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan V, V-nya ditutup, maka jawabannya adalah S per T. Sebuah mobil bergerak dari kota A menuju kota B dengan kecepatannya, kali ini diketahui kecepatannya adalah V dan waktu adalah T. Berapakah jarak kedua kota tersebut? Ya, berapakah S-nya? Ya. Nah, di sini yang ditanyakan S. Jadi S-nya kita tutup. Maka S sama dengan V dikali T. Berikutnya, sebuah mobil bergerak dari kota A ke kota B dengan jarak S dan kecepatan V. Berapakah waktunya? Waktu yang ditempuh oleh kendaraan tersebut. Ya, kita lihat segitiga ajaibnya. Tetap ya, S di atas, V-nya di samping kiri, T-nya di sebelah kanan. Kita tutup T-nya. Maka T tersebut adalah jarak dibagi waktu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya mencari V? Mencari V, V sama dengan V-nya ditutup. V-nya ditutup sama dengan S ini kan S-nya di atas, berarti S per T. Ya. Bagaimana kalau misalnya mencari S? S-nya yang ditutup. S sama dengan V dikali T. Ya. Bagaimana kalau misalnya kita mencari T waktunya? Ya, kalau mau mencari T waktunya, maka sama dengan S per V. Contoh soal ya. Ayah berangkat ke kantor mengendarai sepeda motor ke kantor dengan jarak 45 km. Jika waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kantor selama 1 jam, berapa kecepatan ayah mengendarai motor? Titik-titik kilometer per jam. Ya, coba kalian perhatikan ya. Yang diminta adalah berapa kilometer per jam kecepatannya ya. Berapa kilometer per jam. Nah, karena yang diminta kilometer per jam, ini udah satuannya udah kilometer, ini satuannya udah jam, udah tinggal masukkan angkanya saja. Jawab, P sama dengan S per T. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya 45 km, S-nya 45 km per T, waktunya 1 jam. Ya, per 1 jam. Jadi 45 dibagi 1 sama dengan 45 km per jam. Jadi kecepatan ayah mengendarai motor adalah 45 km per jam. Kita adalah dalam meter per detik. Ya. Jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah berarti ini satuannya harus diganti sebagai berikut. Ya. 45 km ini harus dibuat meter terlebih dahulu ya. 45 km dibuat meter. Jadi 45.000. Ingat ya, 1 km sama dengan 1000 ya. Jadi 45 dikali 1000 sama dengan 45.000 meter. Nah, ini udah dalam bentuk meter. Nah, kemudian yang 1 jam yang waktunya juga harus dibuat detik nih, karena ini yang diminta detik ya. Ini dalam bentuk meter, waktu dalam bentuk detik.
Nah, ini 1 jam sama dengan berapa detik? 3.600 detik. Dari mana 3.600 detik? 1 jam ada 60 menit. Ya, 1 menit ada 60, berarti 60 kali 60 sama dengan 3.600 detik. Nah, ada 3.600 detik. Ya. Nah, sekarang tinggal masukkan. Ingat, rumusnya masih sama ya. Masukkan. Ininya S-nya bukan 45, tapi 45.000 meter per waktunya. Waktunya bukan 1 jam ya, bukan satu lagi. Kalau tadi kan karena mintanya adalah kilometer per jam, ya berarti masukkan jam gitu. Nah, yang di sini yang diminta adalah detik ya, waktunya detik. Berarti masukkan angkanya di sini dibagi 3.600 detik. Nah, silakan kalian hitung ya, nanti ini cepatnya aja. 45.000 dibagi 3.600 ya sama dengan 12,5 meter per detik ya. Jadi kecepatan ayah mengendarai motor 12,5 meter per detik itu sama aja 45 km per jam. Ya, paham ya Dede ya? Sebuah kereta api melaju dengan kecepatan 200 km per jam. Nah, sebuah kereta api melaju dengan kecepatan 200 km per jam. Jika jarak yang ditempuh kereta tersebut dari kota A ke kota B sekitar 400 km. Nah, berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut? Jadi ini yang ditanya apa nih? Yang ditanya adalah waktu. Ya, kecepatannya ada, terus kemudian jaraknya ada. Yang ditanya adalah waktu. Jawab. Nah, ingat ya, coba dilihat nih ininya ya. Rumus ininya S, ini V per T. Ini jangan sampai lupa ya. SVT, SVT. Nah, yang ditanya adalah waktu. Berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut? Berarti kalau ditanya waktu T, ya T-nya ditutup. Ya, T berarti sama dengan S per V ya. S-nya di atas per nih. Kalau ini berarti kalau gini per ya. Kalau S per V kita masukkan sama dengan S. Jaraknya berapa? Jaraknya dalam 400 km per kecepatannya berapa? 200 per 200 sama dengan berarti 400 dibagi 200 ini coret aja nih, coret 02 nih coret, ini juga 02 juga coret, berarti 4 dibagi 2, 2. Jadi jawabnya adalah 2 jam ya. Jadi waktu yang diperlukan kereta tersebut menempuh dari kota A ke kota B adalah 2 jam. Ya, paham adik-adik? Roket diluncurkan dari bumi selama 15 menit. Roket menempuh jarak 12.000 km. Berapa meter per detik kecepatan rata-rata roket tersebut? Ya, yang diminta adalah meter per detik. Ya, meter per detik. Berarti ini dibuat meter, jaraknya dibuat meter, waktunya juga harus dibuat detik. Kenapa? Karena yang diminta ini meter per detik ya. Jadi kalian harus fokus ke pertanyaannya. Pertanyaan itu yang dimintanya apa, ya udah ikuti gitu. Kalau misalnya kamu nggak ngikutin pertanyaan, maka jawabannya akan salah ya. Nah, berarti berapa meter per detik? Nah, sekarang kita masukkan jawab ya. Kita tulis dulu waktunya. Waktunya berapa? 15 menit. 15 menit ini dibuat detik ya. 15 menit dibuat detik, berarti 15 dikali 1 menitnya berapa detik? 60 kan? Berarti 15 kali 60 sama dengan, kalian nanti hitung ya, sama dengan 900 detik. Jaraknya bagaimana? Jaraknya sama. Ini jaraknya 12.000 km harus dibuat meter. Ya, kita tulis 12.000 km. Nah, ingat 12.000 km sama dengan 1 km berapa meter? 1.000 kan? Kalau 1.000, kalau ini tinggal tambahin aja nolnya 3 ya. Jadi 12 juta meter. Ya, jadi S sama dengan 12 juta
meter. Nah, sekarang ingat kembali rumusnya ya. Nah, ini tutup, ini V-nya sama dengan berarti S dibagi T ya. P sama dengan S dibagi T sama dengan S-nya berapa? 12 juta. V-nya berapa? 900. Nah, ini kalau misalnya lebih memudahkan nih nolnya aja nih coret nih. Coret, coret. Berarti tinggal 120.000 dibagi 9 sama dengan kurang lebih nanti kalian hitung ya. Hasilnya adalah 1333,3 meter per detik. Jadi roket tersebut itu kecepatannya dalam 1 detik itu mencapai 1333,3 meter per detik ya. Jadi kecepatan rata-rata roket tersebut adalah 1333,3 meter per detik. Bagaimana adik-adik, paham ya? Mayang biasa menempuh perjalanan dari rumah ke rumah neneknya dalam waktu 4 jam 40 menit. Nih, Mayang biasa menempuh perjalanan dari rumah ke rumah neneknya dalam waktu 4 jam 40 menit. Ya, dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jadi ke rumah neneknya dengan menggunakan kendaraan waktunya itu 4 jam 40 menit. Kecepatannya 60 km per jam. Ini berarti sangat jauh ya. 1 jam 60 km. 4 jam lagi. Ini berarti ke kampung. Karena sesuatu hal, Mayang harus sampai 1 jam 20 menit lebih awal. Ya, karena sesuatu hal, Mayang harus sampai 1 jam 20 menit lebih awal. Jadi harus lebih awal. Jadi artinya waktu yang 4 jam 40 menit ini dikurangi dari 1 jam 20 menit lebih awal. Karena dia lebih awal 1 jam 20 menit lebih awal. Ya, bukan waktu ini, tapi lebih awal berarti dikurangi 1 jam 20 menit lebih awal. Berapa kecepatan rata-rata yang diperlukan Mayang? Ya. Nah, yuk kita bahas ya. Nah, ini kecepatan rata-rata biasanya nih. Mayang biasanya kan T sama dengan waktunya 4 jam 40 menit kan. Ini biasanya nih, kita tulis dulu ya. T sama dengan 4 jam 40 menit kan. Ini biasanya Mayang menempuh perjalanan waktunya segini, biasanya gitu ya. Nah, ini dari waktu yang biasanya ini, kita tulis dulu ya waktunya. Waktunya ini 4 jam 40 menit. 4 jam 40 menit itu berapa jam sih gitu. Kita nggak bisa masukkan nanti ke rumus, nggak bisa masukkan 4 jam 40 menit. Ini harus dibuat jam. Ya, harus 4 jam 40 menit itu berapa jam gitu. Nah, 4 jam 40 menit itu adalah ya 4-nya tetap ya 40-nya ditulis 40 per 60 ya 40 per 60. Kenapa per 60? Karena 1 jam kan. Nah, 40 per 60 ini nolnya dicoret-coret jadi 4 per 6. Jadi ini waktu yang diperlukannya ini 4 per 6 jam. Ya, 4 atau lebih gampangnya kalian buat supaya menghitungnya lebih gampang ya, gitu dibuat ya pecahan. Nah, jaraknya kita S berarti S-nya kita tutup sama dengan V kali T kan. S sama dengan V kali T. V-nya sama dengan 60 kali ini waktunya kita gunakan yang ini ya. Gunakan ini boleh nggak? Boleh. Cuma nanti hitungannya agak ribet. Mendingan menggunakan yang ini 28 per 6. 28 per 6 itu dari mana? Ini kan pecahan campuran. Jadiin pecahan biasa. 4 kali 6, 20. 24 ditambah 4, 28. 28 per 6. Ya, 28 per 6 itu sama aja dengan ini. 4 jam 4 per 6 ya. Sama aja dengan ini. Ya, ini untuk memudahkan perhitungan nanti. Nah, sekarang kita hitung nih. Ini kan V-nya udah 60, T-nya 28 per 6. Nah, sekarang kita hitung. 6 kita coret nih. Ini bisa dibagi 6, ini bisa dibagi 6. Ini habis, ini tinggal 10 kan. Berarti tinggal 10 kali 28. Jadi jaraknya itu 280. Sudah selesai belum? Belum. Ini kita baru mengetahui jaraknya. Jarak dari
rumah ke rumah neneknya Mayang ya 280 kilometer. Ini jauh banget nih berarti ke kampung, pulang kampung ya. 280 kilometer. Nah, sekarang kecepatan rata-ratanya waktunya itu dipercepat gitu. Jadi bukan 4 jam 40 menit lagi. Bukan 4 jam 40 menit lagi, harus 1 jam 20 menit lebih awal nyampe gitu. Berarti ini kan berarti 1 jam 20 menit. Sebentar, kita hitung dulu ya. 1 jam 20 menit itu sama dengan 1/2/6. 1/2/6. 1/2/6 itu dari mana? Ini kan 1 nih. 1 jam. 20 menit, ini 20 per 1 jam kan 60 ya. 20/60. Kita cepet aja, berarti ini 20/60 kan sama aja 2/6 kan. Berarti 1/2/6. Jadi ini pecahan biasa. 1 ditambah 6. 1 dikali 6. 6 ditambah 2. 8/6. Ini tuh sama aja. Ini 1 jam 2/6. Ini sama aja seperti ini gitu ya. Nah, sekarang di sini harus sampai 1 jam 20 menit lebih awal. Jadi waktunya bukan waktu ini, tapi yang 4 jam 40 dikurangi 1 jam 20 menit. Ya, 1 jam 20 menit kan ini nih, 28/6. Dikurangi 8/6. Ya, karena di sini bahasanya harus sampai 1 jam 20 menit lebih awal. Ya, jadi waktunya bukan 4 jam 40 menit lagi, tapi lebih awal 1 jam 20 menit. Berarti kan 4 jam 40 menit dikurangi 1 jam 20 menit kan. Nah, ini 1 jam 4 jam 40 menitnya yang ini. Ini 1 jam 20 menitnya yang ini. Berarti yang ini dikurang ini kan sama dengan ini karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal 28 diambil 8, 20 kan. Nah, ini waktunya ini nih. Waktunya. Karena ini karena ada keperluan gitu. Jadi harus 1 jam 20 menit lebih awal gitu. Nah, sekarang tinggal masukkan V-nya. V sama dengan jaraknya yang ini ya, jaraknya yang ini ya, yang tadi kita udah hitung per S. Per T, maaf. Per T. Nah, waktunya yang ini ya 20/6. Kita masukkan S-nya 280 per T. T-nya sama dengan 20/6. Ya, sama dengan 260 ini per. Nah, coba perhatikan. Yang 6 ini jadi naik ke atas. Ya, 6 ini jadi naik ke atas. Dikali 6. Ya, kenapa 6-nya naik ke atas? Karena ini jadi kali. Ini jadi kali nih, naik ke atas nih. Ini perlu pembahasan khusus juga ya. 280 kali 6 per 20. Ya, sama dengan 280 kali 6 sama dengan 1680 per 20. Sama dengan, nanti kalian hitung dengan menggunakan kalkulator, jawabannya adalah 84 ya, kilometer per jam. Di kecepatan rata-rata yang diperlukan Mayang adalah 84 km per jam. Bagaimana adik-adik? Ya, kalau kalian masih kurang jelas, silakan putar kembali ya video ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Like, share,